Perkenalkan, nama saya Deni Dwi Permatasari, NIM 180210204144, mata kuliah pembelajaran mikro kelas F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah kalau baik semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita absen dulu ya anak-anak. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita cek keadaan kelas kita. Apakah sudah rapi? Apakah sudah bersih? Ayo dilihat semuanya di laci atau di lantai. Siapa tahu ada sampah. Kalau ada sampah langsung diambil dan dibuang ke tempat sampah. Oke? Apakah anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Ya, kalau sudah sehat dan siap semua. Ayo, buku paketnya dikeluarkan dan buku tulisnya dikeluarkan. Buku paketnya dikeluarkan terlebih dahulu ya. Oke. Mas Azam, topinya dilepas. Kalau di dalam kelas tidak boleh memakai topi. Oke, sudah? Ya. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kita untuk pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu 17 Agustus. Ada yang sudah tahu lagunya? Ayo kita nyanyi bersama ya anak-anak. Baik. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Baik, sudah bagus nyanyinya anak-anak. Oke. Mas Azam, topinya dilepas. Kalau di dalam kelas tidak boleh memakai topi. Oke, sudah? Ya. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu kemarin? Bagus, kita belajar teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi itu? Jadi, teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Non-fiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang ditulis menjadi sebuah cerita. Baik, berarti tadi malam anak-anak belajar ya? Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai menemukan informasi dalam bacaan. Sebelum memulai pelajaran, Bu Deni mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian pernah membaca sebuah bacaan atau sebuah cerita non-fiksi? Ada yang sudah pernah membaca? Oh iya Mbak, oke bagus, berarti kalian semalam membaca ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui metode diskusi dan tanya jawab tentang materi menemukan informasi dalam bacaan.
Peserta didik dapat menyebutkan informasi yang terkandung dalam teks non-fiksi sebelum membaca atau hanya dengan membaca judulnya saja. Mbak Aini, ayo duduk nak, jangan jalan-jalan terus. Didengarkan Bu Guru bicara, Bu Guru menerangkan, didengarkan. Ayo dibuka bukunya tema 6 halaman 6 tentang menemukan informasi dalam bacaan. Sebentar lagi Bu Deni akan keliling mengecek siapa yang tidak membawa buku. Ayo bukunya dikeluarkan anak-anak, dikeluarkan semuanya, dikeluarkan. Mas Azam, bukunya kemana nak? Oh iya, gandengan sama Mas Rifki ya. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah ada ya bukunya ya, dibuka halaman 6. Oke. Mulai ya. Apakah ada yang sudah tahu mengenai judul? Judul adalah apa? Ya. Oke, bagus. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Bagus sekali. Jadi sebuah teks itu perlu diberi judul untuk memberikan informasi awal bagi pembaca mengenai informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Judul dalam teks memilih kata-kata penting saja yang mewakili sebuah informasi yang ada di dalam teks. Nah, kata-kata penting dalam sebuah judul disebut dengan apa anak-anak? Disebut dengan apa? Bagus, kata kunci. Nah, oleh karena itu, dalam membuat judul harus diperhatikan pemilihan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan informasi dalam teks, sehingga pembaca itu dapat memperkirakan apa sih informasi yang terkandung dalam teks tersebut. Seperti itu. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah ya? Oke. Sekarang dibentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama deretan yang paling kanan, kelompok yang kedua deret yang tengah, dan kelompok yang ketiga deret yang sebelah kiri. Oke, baik. Sudah, ayo langsung bergerak, tidak boleh rame. Ibu ini mempunyai sebuah bacaan teks. Sudah semua anak-anak? Oke, sudah. Ayo didengarkan ya. Bu Guru mempunyai teks yang berjudul Merayakan Kemerdekaan. Apa sih isi dari teks? Kira-kira isi apa sih dari judul Merayakan Kemerdekaan? Ayo, ada yang sudah tahu? Bu Deni ini mau membaca cerita apa dari judul Merayakan Kemerdekaan? Oh iya, Mas Bagus. Baik, isinya itu tentang apa, Mas? Tentang kegiatan. Oke, bagus. Kemudian apa? Tentang kemerdekaan. Tanggal berapa kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus. Bagus, sip. Ibu hancurkan jempol 2 untuk kalian. Baik, disimak ya. Ibu akan membacakan sebuah cerita non-fiksi dengan judul Merayakan Kemerdekaan. Merayakan Kemerdekaan. Bulan Agustus menjadi bulan yang istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh rakyat menyambut hari kemerdekaan dengan penuh sukacita. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa kegiatan diadakan untuk merayakan kemerdekaan, seperti upacara bendera, karnaval, lomba 17-an, berkunjung ke panti veteran, dan lain-lain. Saat mengikuti upacara bendera dengan penuh penghayatan, kita akan dapat merasakan perjuangan para pahlawan kita ketika merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Karnaval biasanya berupa pawai dalam rangka merayakan peringatan kemerdekaan. Peserta pawai akan mengenakan kostum yang bertema kemerdekaan.
Lomba 17-an dapat berupa lomba balap karung, lomba tari tambang, lomba panjat pinang, dan lain sebagainya. Berkunjung ke panti veteran dan bertemu dengan para veteran perang yang sudah lanjut usia. Dengan berkunjung, kita dapat menghibur dan mendengarkan cerita mereka saat berjuang dahulu. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk semakin mempererat kerukunan di antara masyarakat Indonesia. Selain itu, merayakan kemerdekaan menjadi sebuah upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan mengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, dari teks tersebut nanti kita akan berdiskusi mengenai dicatat tugasnya. Ayo, kelompoknya dicatat. Apakah informasi-informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi yang berjudul Merayakan Kemerdekaan? Sudah? Oke, dicatat ya. Ayo didiskusikan. Katmel. Jadi kegiatan merayakan kemerdekaan itu tadi ada apa saja anak-anak yang sudah ibu jelaskan? Ada apa ini? Upacara bendera, bagus. Kemudian ini ada apa ini? Gambar apa ini? Gambar karnaval, bagus. Selanjutnya ini lomba 17-an. Lomba apa ini anak-anak? Lomba balap karung, bagus. Ini nih yang terakhir. Ada apa ini? Gambar apa? Mengunjungi panti veteran. Nah, jadi dari kegiatan tersebut itu kita dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk merayakan hari kemerdekaan. Bagus. Ayo langsung dikerjakan ya. Tadi informasi penting apa saja yang dapat disimpulkan dari bacaan tersebut. Sudah anak-anak? Ayo kelompok 1 maju. Langsung maju mbak, sini mbak. Bagus. Kelompok 2 maju. Bagus. Kelompok 3 maju. Bagus. Kelompok 4. Sudah ya. Selanjutnya kalian sudah bisa menemukan informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks. Sekarang ibu simpulkan. Kesimpulannya yaitu sebuah teks perlu diberi judul untuk memberikan informasi awal bagi pembaca mengenai informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Judul dalam teks memilih kata-kata penting yang mewakili informasi dalam teks. Kata-kata penting dalam sebuah judul disebut dengan kata kunci. Oleh karena itu, dalam membuat judul harus diperhatikan pemilihan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan informasi dalam teks, sehingga pembaca dapat memperkirakan apa sih informasi yang ada dalam teks tersebut dengan hanya membaca judul teks saja. Oke, selanjutnya ibu akan memberi post test kepada kalian. Langsung dikerjakan, ibu bagi dan langsung dikerjakan ya. Oke, langsung dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan sebuah post test tersebut. Mbak Via, kenapa Mbak Via? Ayo duduk. Oh, nggak punya bolpen. Ini ibu pinjemin bolpen. Ya, langsung dikerjakan ya, jangan ramai. Ayo. Ibu sebentar lagi akan mengecek dan keliling satu persatu ya. Mas Denny, ada yang kesulitan?
Oke, langsung dikerjakan. Sudah? Mbak Via? Sudah pulpennya kan? Ayo dikerjakan, jangan keliling terus. Kalau sudah, soalnya dan jawabannya langsung dikumpulkan ke depan ya. Nah, selanjutnya ada tugas rumah buat kalian. Tugasnya ditulis, dikeluarkan ballpoint sama buku tulisnya. Tugasnya yaitu buatlah ringkasan mengenai teks non-fiksi yang berjudul Merayakan Kemerdekaan. Yang tadi sudah Ibu bacakan itu diringkas. Apa sih isinya? Urutannya apa sih? Kegiatannya apa? Kenapa kok harus merayakan? Tanggalnya berapa? Seperti itu ya anak-anak. Paham? Bagus, kalau sudah paham, Ibu acungkan jempol 2 untuk kalian semua. Nah, kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Peralatannya dimasukkan, buku temanya, buku tulisnya, pensilnya, ballpointnya dimasukkan ke dalam tas. Jangan sampai ada yang tertinggal ya anak-anak. Dibereskan semuanya. Sudah? Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih anak-anak atas kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.